berada di sini Ketua KPK Bapak Abraham Samad. Selamat malam. Malam, Afi. Pak Abraham, dan juga ada Kabar Reskrim Mabes Polri Bapak Irjen Pol Soehardi Alyus. Selamat malam, Pak Soehardi. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Pak Abraham, ini indeks korupsi secara dunia, peringkat Indonesia ini rupanya tidak menurun dari tahun kemarin, tetap pada peringkat 114 dengan angka 32, Pak. Sementara tadi kan Anda katakan sudah ada kerjasama, penambahan penyidik, teori dan metode ini tuh. Apa sih Pak tantangannya, kenapa sangat susah sekali untuk meningkatkan peringkat? Betul, poinnya 32 sama dengan kemarin, tapi peringkatnya berubah. Kemarin itu 118, sekarang 114. Oke, tapi Bapak teliti juga ya. Saya cuma mau melihat apakah Bapak update ternyata teliti juga. Tapi bukan itulah, sudahlah. Ada apa sih Pak? Kenapa begini, susah sekali? Kenapa CPI kita tidak mengalami perbaikan? Pertama, salah satu ukuran CPI itu adalah pelayanan publik. Jadi kalau pelayanan publik kita masih buruk, maka pastilah CPI kita juga masih tidak terkoreksi dengan bagus. Jadi kalau kita ingin CPI kita ada perubahan, dianggap tidak korup, maka maka pelayanan publik kita harus diperbaiki. Karena memang sektor pelayanan publik itu adalah sektor yang paling banyak terjadi korupsinya. Walaupun korupsi di situ sifatnya kecil ya, petty corruption, tapi kan dia merusak pelayanan publik. Jadi itu sebenarnya indikatornya sehingga CPI kita tidak bagus-bagus IPK kita, karena pelayanan publik kita masih buruk. Oleh karena itulah sekarang KPK mulai tahun kemarin kita punya program yang namanya Korsup Pencegahan di 34 provinsi dan 34 ibu kota provinsi bekerja sama dengan BPKP. Apa yang dilakukan KPK? Pertama, kita memotret pelayanan publik. Satu, kita memotret tentang pelayanan publik. Kedua, kita memotret tentang pengadaan barang dan jasa. Ketiga, kita memotret tentang proses penganggaran APBD. Ketiga inilah kita potret. Kemudian setelah hasil potretan kita, analisa itu, kita tentu menemukan sesuatu. Dari temuan itulah kita merekomendasikan kepada pemerintahan provinsi untuk dilakukan perbaikan. Agar supaya pelayanan publik itu bagus. Kalau pelayanan publik sudah bagus, semua provinsi sudah bagus, perlahan demi perlahan akan indeksnya turun. Ya, itu yang kita harapkan. Tapi sekali lagi, Api, yang saya ingin katakan bahwa tidak elok ya rasanya, kurang adil rasanya kalau misalnya korupsi di Indonesia CPI-nya nggak baik terus dilimpahkan kepada KPK. Enggak, saya juga mau limpahkan ke kepolisian dan kejaksaan dan juga pengadilan. Apa tanggapan Anda, Pak, jadi mengenai gini, Afi, indeks korupsi Indonesia? kita melihat bahwa ini kan ada perspektif seperti ini. Kenapa awal daripada proses penyidikan korupsi itu kan juga ada laporan pengaduan masyarakat. Artinya ini kan juga bisa indikator bahwa masyarakat semakin berani, semakin percaya untuk melaporkan. Nah, jadi itu otomatis kualitas dan kuantitas kan naik gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhitungan dalam indeks tadi gitu. Artinya sekarang mungkin kemarin-kemarin tidak dilaporkan, begitu lihat dinamika seperti ini tidak benar, ini sesuai dengan aturan, berarti kan masyarakat sadar hukum nih. Melaporkannya kepada unsur-unsur penegak hukum, baik kepada KPK, kejaksaan, kepolisian. Nah, itu yang kita tindak lanjuti. Memang secara kuantitas jadi naik begitu. Nah, pembagian tugasnya seperti sampaikan Pak Abraham tadi, yang kita coba untuk benahi semuanya. Setiap penyimpangan atau potensi penyimpangan ada hukumannya. Nah, ini juga demikian. Kalau itu yang menyangkut ke masalah-masalah korupsi dan sebagainya juga akan masuk ke dalam ranah represif yang kebetulan diwadahi oleh Satuan Bareskrim dengan jajarannya. Jika Anda bisa menilai gitu Pak, seperti apa korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, seperti apa yang Anda gambarkan? Ya, mungkin dari beberapa kasus yang kita lihat tadi, tadi Bapak Presiden juga sampaikan masalah pengadaan, kemudian perizinan. Nah, itu kan seperti itu yang mungkin menjadi lahan-lahan daripada korupsi. Nah, unsur itu juga yang mungkin kita koreksi ke dalam gitu untuk penertibannya. Baik. Kalau ke KPK lagi nih Pak, saya kembali ke KPK. Dikatakan di KPK ini ada dua jalur Pak, jalur cepat sama jalur lambat. Jalur cepat itu jalur yang untuk kasus-kasus korupsi yang jauh dari lingkaran kekuasaan. Jalur lambat ini yang kasus-kasus yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Apa tanggapan Bapak? Sama sekali 2000% salah. Dan itu asumsi. Kenapa saya katakan begitu? Saya bisa memperlihatkan buktinya. Kalau Anda katakan bahwa yang menyerempet kekuasaan itu lambat, mungkin Anda akan menunjuk misalnya Senturi. Atau Anda akan menunjuk Hambalang yang sudah 2 tahun. Saya perlu kasih lihat contoh lain. Ada kasus yang pelakunya bukan siapa-siapa. Burhanuddin Husin. Anda tahu Burhanuddin Husin? Anda kan nggak tahu. Terus ada pelakunya namanya Dr. Dewi Ratna Umar. Itu cuma level direktur di Departemen Kesehatan. Itu juga 3 tahun. Itu artinya apa? Sama kan? Yang bukan kekuasaan juga lambat.
Jadi ini asumsi. Karena apa? Sekali lagi bahwa kasus besar tadi itu di mata media itu disoroti. Padahal sebenarnya banyak kasus-kasus lain yang tidak melibatkan kekuasaan itu lambat, nggak pernah disoroti. Kenapa kok ini proses cepat, ini lambat? Itu juga sangat tergantung dari hal-hal tersebut. Tidak diputuskan oleh penyidik sendiri. Nah, apalagi kalau kami, untuk khususnya yang dari kepolisian. Kita setelah penyidikan, kita kirim ke kejaksaan, jaksa penuntut, akan ada verifikasi lagi. Kalau berkas belum cukup, kembali dulu dengan petunjuk-petunjuk jasanya. Baik. Nah, ini membutuhkan waktu. Nah, ini yang mungkin bisa dinilai. Masyarakat juga perlu tahu bahwa ada waktu sosialisasi untuk itu. Ya. 10 tahun KPK bekerja, tapi rupanya banyak mendulang kepercayaan masyarakat seperti itu. Seakan tidak terdengar